Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Rahmandana dengan NIM akhiran 220. Hari ini saya akan mengerjakan tugas implementasi trigger dalam MySQL basis data 2 pertemuan ke-6, yang mana tugasnya ini mahasiswa mampu untuk mempelajari dan mengimplementasikan trigger pada SQL dalam konteks pengelolaan data pada sistem database marketplace yang telah dikembangkan oleh masing-masing mahasiswa. Oke, ini adalah database saya, yaitu itemku. Oke, kita akan mengerjakan nomor 1 dulu, yaitu menjelaskan sintaks dasar. Oke, di sini yang pertama kita menjelaskan sintaks dasarnya, yaitu dari struktur umum pembuatan trigger itu yang dibutuhkan adalah kita membuat triggernya ini menggunakan sintaks ya, SQL. Jadi create trigger, terus ada trigger name-nya, terus di sini ada pemilihan before ataupun after, lalu ada insert, update, dan delete. Nah, kita di sini memilih tabel mana yang akan melakukan trigger. Di sini ada for each round-nya, lalu ada pembukanya, yaitu dikasih pembuka begin dan sintaksnya di sini, dan ada n-nya sebagai penutup. Nah, di sini ada untuk create triggernya itu digunakan untuk membuat trigger baru. Terus trigger name-nya mana trigger yang akan dibuat. Terus before-nya itu kalau before after-nya itu, kalau before trigger dijalankan sebelum operasi insert, update, atau delete. Kalau after-nya itu triggernya dimana dijalankan setelah operasi insert, update, atau delete. Lalu di sini ada insert, update, delete, itu trigger yang dijalankan untuk ketika data baru yang dimasukkan ke dalam tabel. Jadi belum ada sama sekali datanya lalu dimasukkan, itu namanya insert. Terus ada update di sini, setelah ada datanya itu maka kita ingin mengubah data tersebut, itu disebut update. Trigger yang dijalankan ketika data dalam tabel diubah. Nah, terus ada yang terakhir itu delete, yang mana triggernya itu yang sudah ada tadi bisa saja dihapus. Lalu ada table name, yang mana table name itu nama tabel yang menjadi objeknya sebagai triggernya. Terus for each row itu menentukan bahwa trigger akan dijalankan untuk setiap baris yang dipengaruhi oleh operasi. Nah, ini begin dan end ini adalah bagian pernyataan SQL yang akan dieksekusi saat trigger dipicu. Nah, ini penggunaannya before atau afternya itu. Kalau before dipakai jika kita ingin memeriksa atau mengubah nilai sebelum data benar-benar disimpan, diubah, maupun dihapus. Nah, kalau after itu dipakai jika kita menjalankan aksi sesudah data berhasil diproses. Penggunaan event insert dan update dan delete itu trigger berjalan saat ada data baru ditambahkan. Terus update itu berjalan saat data lama diubah. Terus delete itu trigger berjalan saat datanya dihapus. Nah, terus yang kedua ini ada penggunaan old dan new. Kalau old itu data lama sebelum diupdate atau di delete. Nah, sedangkan new itu saat data baru yang akan ditambahkan. Oke, kita nyoba ya. Contoh saja di sini. Oke, kita coba contoh sederhananya di sini, yaitu kita bikin pembukanya dulu, begin, terus end, contoh saja ya, if new all, ini pakai di user aja. Oke.
kita nanti akan menambahkan di sini ya. Di sini ada role yang mana kalau misal role-nya is null, maka kita bikin otomatis saja. Jadi kalau misal user gak menginputkan role, maka role-nya set new role sama dengan kita manualkan ke defaultnya boolean seperti itu ya. Oke, dan di sini ada statusnya. Oke, status ini kita kasih penutup dulu, and if lo bikin lagi if new status verif is null, maka set new status verif sama dengan unverified. Oke, jangan lupa ditutup, dan if oke, kita tambahkan apa ya namanya, default aja, default boolean. Nah, ini kita pakai before insert, jadi BI. Kita copy di sini, lalu kita kirim. Oke, sudah berhasil. Lalu kita coba. Kita nggak perlu pakai user ID karena udah auto increment. Terus nama, email, password, status verif, daftar. Semisal nih, kita nggak usah pakai ini ya. 1, 2, 3, 4. Namanya semisal Sahrul, terus emailnya passwordnya terus nama HP-nya 08123. Udah gitu aja. Oke, metodenya 1 2 3 4 5. Lalu kita kirim. Oke, sudah masuk, dan kita cek di sini. Nah, sudah masuk ya. Di sini Sahrul@email.com, password 123, nomor HP-nya 08125. Nah, di sini karena tadi role-nya tidak diisi dan status verifnya tidak diisi, maka otomatis di sini tertulis boolean sama unverified. Oke. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu studi kasus penggunaan trigger untuk audit log. Nah, pada sistem marketplace basis data saya ini posted 2 itemku, audit log dapat diterapkan untuk mencatat setiap perubahan dan penting yang terjadi di dalam database. Salah satu tabel yang paling cocok dijadikan studi kasus adalah tabel pembayaran, karena tabel ini menyimpan informasi penting seperti transaksi ID, metode, jumlah, status, referensi.
referensi X-nya, referensi pembuat transaksinya ini, dan waktu bayar. Nah, latar belakang studi kasus ini, dalam sistem marketplace ini, data pembayaran termasuk data yang sangat sensitif karena berhubungan dengan keberhasilan atau kegagalan transaksi, nominal uang yang dibayarkan, metode pembayaran yang digunakan, serta status proses pembayaran. Nah, misalnya pada awalnya sebuah sistem memiliki sebuah sistem pembayaran memiliki status menunggu, lalu setelah pelanggan membayar statusnya berubah menjadi berhasil. Nah, perubahan ini dari menunggu ke berhasil ini perlu dicatat oleh sistem melalui audit log ini. Nah, nanti di sana diketahui siapa yang melakukan perubahan, operasi apa yang dilakukan, kapan perubahan terjadi, bagaimana data sebelum perubahan, dan bagaimana data setelah perubahan. Mengapa audit log penting pada marketplace yang saya gunakan ini? Pada database marketplace, audit log penting karena dapat mendukung beberapa hal. Yang pertama, keamanan data. Jika ada perubahan status pembayaran yang tidak wajar, misalnya dari gagal menjadi berhasil, maka riwayat perubahan bisa dilacak. Kedua, keputusan sistem. Audit log membantu membuktikan bahwa setiap perubahan data tersimpan jejaknya, terutama pada transaksi dan pembayaran. Ketiga, troubleshooting. Jika ada komplain dari pengguna, misalnya pelanggan mengaku sudah membayar tetapi status di sistem masih menunggu, maka audit log dapat dapat digunakan untuk melihat kapan perubahan dilakukan dan apa nilai sebelum serta sesudahnya. Nah, di sini bentuk penerapannya yaitu kita membuat trigger pada tabel pembayaran. Trigger tersebut akan aktif pada kali terjadi insert, yaitu menambahkan data, update, dan delete. Setiap kali satu operasi tersebut terjadi, trigger akan menyimpan catatan ke tabel khusus bernama audit log. Informasi yang dicatat. Nah, di sini kita bisa minimal mencatat nama tabelnya, misalnya pembayaran, jenis operasinya, terus waktu perubahan, data lama, data barunya, dan siapa yang melakukan perubahan. Oke, kita tadi sudah saya coba membuatnya. Di sini ada audit log, ada ID, tabel nama, aksinya, old data, new datanya, diubah oleh siapa, terus waktu perubahannya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Implementasi trigger untuk audit log. Buat trigger yang mencatat aktivitas perubahan data pada tabel tertentu dalam database marketplace. Trigger harus mencatat aktivitas tersebut, insert, update, dan delete. Data yang dicatat minimal meliputi nama tabel, jenis operasi, waktu perubahan, nilai data sebelum perubahan, dan nilai data setelah perubahan. Nah, ini di sini audit log disimpan dalam tabel khusus, misalnya audit log. Oke. Kita langsung coba aja ya. Oke, kita nyoba di after insert dulu. Kita bikin banyak dan plotnya. Lalu di sini kita bikin insert into namanya, kita akan memberikan notifikasi atau audit lognya itu. Jadi audit, nama tabelnya di sini audit _log, audit log. Ada tabel ada audit log, ada, karena ID-nya ini kita auto increment, jadi langsung ke tabel
tabel underscore nama, terus aksinya, terus alt data new data dibuat oleh dan waktu perubahan. Nah, kita kasih value-nya kita semisal ya, tabel namanya itu pembayaran, lalu aksinya itu insert, lalu kita bikin concat, pembayaran alt new pembayaran ID, lalu kita lihat di transaksi pembayaran. Oke, lalu di sini ada transaksi, underscore ID dengan new transaksi ID, lalu metode new underscore metode, lalu di sini ada statusnya, karena di soal nomor 2 kita akan mengubah statusnya. Status new dot status. Oke, lagi kita bikin referensi X nya, ini referensinya di sini, jadi mending karena ini new, mending nggak usah deh, cukup ini aja deh. Oke, kita coba tambahkan. Oh iya, untuk nanti aja deh, sorry di pembayaran sini insert status, jadi di sini kita after insert lagi
Oke, dan jangan lupa untuk kita kasih siapa pembuatnya. Ini kan masuknya di old data ini, lalu dibuat oleh user. Oke, kita kirim. Untuk titik 2 nya. Sebentar. Oh ya, ini nanti masuk concat ini karena insert kita masuknya ke new data, jadi di old datanya ini kita kasih null aja, null. Kita cek di sini. Oh, ini pembayaran ID. Oke, bisa. Kita coba ya. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkannya, karena tadi insert kita tambahkan di sini. Contoh saja kita menggunakan transaksi ID dari transaksi yang 511. Oke, dengan dana dan jumlahnya 100.000. Statusnya menunggu dan referensinya kita semisal aja kita pakai dana transaksi 511. Kita kirim. Sebentar, di triggernya kita cek triggernya. Tabel nama aksi 1 2 3 4 5 6. Cek di sini 1 2 3 4 5 6. Oh ya, oke. Waktu perubahan nggak usah apa, ada 1 2 3 4 5. Oke. Oke, kita coba lagi. Oke, berhasil. Dan kita cek di audit lognya. Nah, di sini sudah ada ID yang kedua dan datanya 0, bahwa kita otomatis sudah mengisi insert dan ngisi datanya itu pembayaran ID-nya yang ke nomor 526, transaksi ID-nya 511, metodenya dana, dan statusnya dan seterusnya itu ada. Oke, kita lanjut ke implementasi yang kita bikin yang update.
Oke, kita bikin yang update di sini. Kita bikin begin. Bentuknya juga jangan lupa, lalu kita insert intro lagi. Oke. Kita bikin value-nya. Value-nya itu semisal old name, old tabel, old name aja deh, old name. Jangan lupa untuk concat. Lalu old email, kita ini pakai yang contoh aja di user ya, contoh ya di user. Oh titik email. Oke, concat. Kita paste aja, kita ganti ke new. Nah di sini ini kan masuknya ke old sama new data, jadi tabel namanya sama aksinya kita isi di sini. Tabel namanya kita kasih user, terus aksinya update. Oke, 1 2 3 4. Nah dibuat oleh diubah oleh user. Oke, sudah, kita coba ya. Update info.
ke after update. Kita kopas di sini lalu kirim. Line 8. Oke. Line 13. Kita ganti deh. Oh, ini. Nah, oke. Nah, oke. Kita coba update. Contohnya ini ya, kita update ya. Namanya ke roll. Ini terus emailnya full ini ya. Oke, kita kirim. Oh, bukan dibuat ya, sorry teman-teman. Salah. Diubah. Nah, kita coba ya. Ubah ke Syah aja deh, Syah. Ini lalu Syah ini ya. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Lalu kita cek di audit log. Nah, muncul kan dari update Syahrul, terus Syahrul email jadi Syah dan Syah ini ya. Oke, lanjut ke yang delete. Oke, untuk yang delete kita bikin lagi. Begin and kopas saja. Diubah, sorry ini salah tadi ya. Diubah oleh, lalu kita value-nya begini aja deh. Oke, pembayaran coba ke delete. Lalu apa yang mau di delete? Oke, di sini ke pembayaran ID menjadi out. Kita cuma ngubah-ngubah out aja di sini. Transaksinya juga out, metodenya
old dan old. Oke, kita coba di sini ya. Di pembayaran coba lagi sini, delete info after delete tadi. Oke. Oke, kita kirim len 8 ini sama user belum ditambahkan, user. Oke, sudah. N17 kenapa ini? Oh, ini. Oh ya, sorry, pakai after ya. Pembayaran ID. Oh iya deng, pembayaran. Oke, kirim. Oke, sudah. Lalu kita coba di sini delete from pembayaran where pembayaran ID, contoh aja kita pakai pembayaran ID yang tadi. Ini nih, 526. Kirim. Oke. Baterai dulu di pembayaran triggernya. Ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 ya di sini. Jadi kita isi 0 aja. 0. Oke, kita kirim. Kurang koma, sorry. Oke. Oh, sorry. Kita ubah di data aja, data. Oke, lalu di sini 0. Oke. Kita coba lagi. Oke, delete. Dan berhasil. Kita cek. Nah, di sini udah ke delete, yang mana pembayaran ID dengan 526 dan metodenya Dana dan sebagainya itu sudah ke delete. Oke, lanjut ke nomor 4, yang mana kita akan membuat trigger otomatisasi update data
buat trigger yang melakukan otomatisasi data perubahan, yaitu menambahkan pada data data transaksi, maka sistem harus secara otomatis memperbarui total nilai transaksi. Oke, kita bikin dulu ya. Jadi dia akan otomatis menjumlahkan. Kita bikin dulu and lalu di sini update transaksi. Set total harga, kita cek di sini di transaksi. Oke, ada total harga di sini. Yaitu select. Oke, kita pakai quotes ya. Harus repeat. Zoom jumlah dikali harga satuan di transaksi detail. Di sini jumlahnya dikalikan sama harga satuannya. Oke. 0,0. From transaksi ID tadi kan, transaksi detail, di mana where transaksi ID sama dengan new transaksi ID. Sorry, ini masukkan ke dalam sama juga seperti ini ya. Kita coba transaksi detail, tambahkan trigger. Ini jumlah apa tadi? Jumlah total aja, total. Kita pakai after insert AI. Pada line 5. Sebentar. Oke, berhasil. Kita coba ya. Kita coba semisal pakai di transaksi nomor 1 ya. Jadi insert into transaksi
detail transaksi detail. Nah, detail ID-nya nggak usah. Oke, detail ID-nya kita pakai auto increment aja. Lanjut ke transaksi ID-nya, kita pakai 1 4. Contoh aja ya, kodenya kita pakai 0 aja. Terus jumlahnya 2, lalu harga satuannya semisal 5.000 gitu ya. Data pengirimannya semisal ID game 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Oke, kita coba kirim. Kode ID 0. Kita pakai kode ID-nya nggak usah deh, nggak usah dikasih di sini, dihilangin aja. Oke. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oh, di triggernya ini teman-teman. Sebentar, kita coba cek. Ini aja deh. Nah, oke, kita coba lagi. Oke, berhasil. Kita cek di sini. Oke, kita cek select transaksi ID, total harga. Dari mana? Dari transaksi munculnya di transaksi di sini where transaksi ID-nya sama dengan tadi berapa tadi? Transaksi ID-nya 1. Oke, kita kirim dan muncul di sini. Total harganya 30.000. Kita coba cek ya. Di sini kan ada 2 nih. Ya kan? Ada 2 dengan total 5.000, jadi 10.000. Terus kita cek ada lagi di sini. Di transaksi nomor 1 juga. Nah, di sini ada jumlah 1, ada juga kan tadi transaksi 1 dengan 1, terus harga satunya 20.000 ditambah sama 10.000 tadi, jadinya 30.000. Oke, sudah selesai.
Lanjut, yang terakhir yang mana trigger memberikan notifikasi dari yang tadi tuh, pesan nilai transaksi melebihi 200.000. Oke, menyimpan pesan pada tabel notifikasi atau pesan informasi yang dapat digunakan untuk monitoring transaksi. Memberikan indikasi terhadap transaksi dengan nilai besar memerlukan perhatian. Oke, kita bikin dulu ya. If old total harga, ya kan? Ini kalau total harganya yang tadi kurang atau sama dengan 200.000 dan total harga yang sekarang yang akan ditambahkan, new total harga yang akan ditambahkan itu lebih besar dari 200.000, maka insert into notifikasi, masuk ke notifikasi sini. Oke, yang mana user ID, kita cek dulu. Nanti kita muter user ID-nya, lalu judulnya, isinya, sama tipenya. Oke, yang mana kita kasih value new year ID, judulnya transaksi, ini masuknya ke role-nya buyer ya guys ya. Oke, ke user, mana tadi notifikasi, transaksi besar terdeteksi lah, ini aja ya. Lalu kita concat transaksi dengan ID new transaksi ID memiliki total sebesar Rp ya, new total harga. Oke, lalu misal dan memerlukan perhatian khusus, ini aja deh.
Lalu tipenya apa? Transaksi. Oke. Jangan lupa untuk bentuknya and if. Kita masukkan ke transaksi. Oke, kita masukkan ke transaksi. Kita tulis transaksi notifikasi gitu aja, notif. Kita pakai after update AU. Oke, kita coba line 12. Komanya line 19. Komanya line 19. Nah, oke. Kita coba. Insert into transaksi detail. Lalu detail ID-nya increment, jadi nggak usah. Transaksi ID-nya kita masukkan 1 contohnya. Lalu produk ID-nya 4 kayak tadi ya. Kita bikin kayak tadi aja produknya. Nggak usah deh, nggak usah produk. Kok produk, kodenya nggak usah. Lalu jumlahnya 250, di atas 200 ya, atau 23. Oke, harga satuannya sorry ini bukan jumlahnya 1 tapi di atas 200.000. Oke, data pengirimannya ID game kayak tadi aja, ID game sama dengan 123456. Oke, kita kirim. Oke, berhasil, dan kita cek di notifikasi. Nah, nih sudah muncul judulnya, transaksi besar terdeteksi. Transaksi dengan ID 1 memiliki total sebesar 200, karena ini tadi sudah dijumlahkan ya, 280-an, dan tipenya transaksi, status bacanya 0. Oke, sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian aja dari tugas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.